Pada bagian yang keempat ini, ya, kalau kita perhatikan adalah perhatikan hidupmu, orang bebal lawan orang bijaksana. Seperti apa hidupmu? Nah, kalau kita melihat di dalam frasanya dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, ya. Dikatakan seperti itu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, atau dikatakan dengan di sini dikatakan dia tauto me gineste aprones, ya. Artinya karena ini dia tauto, kemudian tidak, ya, me tidak menjadikan bodoh, ya, aprones, ya. Nah, kalau kita lihat kata gineste, ya, gineste dari kata ginomai, itu artinya apa? Menjadi atau menandakan perubahan keadaan, menyiratkan pertumbuhan. Jadi jangan sampai kamu, ya, bertambah, bukan bertambah pintar, tapi bertambah menjadi bodoh, ya. Kata ini adalah person imperatif medial. Artinya apa? Kamu harus sekarang juga untuk jangan sampai, ya, kita harus menghindari pertumbuhan yang negatif ini. Makin hari bukan makin pintar, tapi makin bodoh. Nah, ini kita coba lihat bodoh dulu. Bodoh adalah aprones, dari kata apron, ya, yaitu tidak masuk akal, tidak berpengertian, tidak memiliki perspektif batin yang mengatur perilaku. Jadi orang sembarangan, ya, sudah tidak memiliki gambaran menyeluruh sehingga tidak memahami hubungan sebab akibat. Nah, orang-orang seperti ini kalau punya pengertian sendiri, dia anggap itu paling benar, lalu dia katakan saya paling benar, lalu dia bertindak ceroboh, bertindak bodoh, tidak berpengertian. Nah, kalau gineste mengarah kepada kebodohan, artinya apa? Dalam hidup kita ini, kita bukan tambah pintar, tapi tambah bodoh. Saudara, ketika Anda tidak menggunakan waktu kita dengan baik, akhirnya apa? Kita tidak punya tambah pengetahuan, tidak semakin tambah pintar, tidak semakin mengerti Alkitab, tidak semakin mengenal Allah. Kita mandek. Sehingga apa? Tidak bertumbuh apa-apa. Bertumbuhnya ada, bertumbuh semakin bodoh. Saya dengan teman-teman presbiter, itu satu waktu ada teman yang berkata, kok kita dipilih sebagai presbiter 5 tahun, tetapi 5 tahun kemudian kita tetap sama seperti ini. Saya bilang itu tidak sama. Karena apa? Itu makin bodoh kalau kita seperti itu. Lalu akhirnya, ayo kita bikin PA. Makanya saya buat PA Pronimus, ya. Sehingga apa? Teman-teman itu belajar, kita belajar sama-sama, kita membahas firman Tuhan. Supaya apa? Ketika kita dipilih sebagai presbiter dan kemudian 5 tahun kemudian diukur, oh saya tambah maju, saya tambah pintar. Bukan di 5 tahun itu kita tetap sama seperti 5 tahun yang lalu. Itu artinya apa? Kamu gineste aprones, bertumbuh dengan kebodohan. Akhirnya apa? Tidak mengerti sama sekali. Orang lain sudah bertumbuh, kita tetap diam di sini. Artinya apa? Kita bertumbuh negatif. Artinya tidak melakukan perubahan, tapi bukan perubahan yang baik, perubahan yang bodoh. Nah, hal ini sama dengan Daud ketika tabut perjanjian itu dikembalikan orang Filistin. Nah, kemudian Daud ingin mengambil tabut itu. Dan Daud dalam kebodohannya, dia lalu menyiapkan sebuah kereta untuk menaruh tabut itu, yaitu kereta ditarik oleh kerbau. Ya, sehingga dia bilang, wah ini kereta ini baru, dibikin baru, sangat baru, pasti bisa menarik akan tabut perjanjian itu. Nah, ketika ditarik ini Tuhan sudah gak enak ini hatinya dia. Ketika mau terguling, seolah-olah mau terguling itu tabut itu dari kereta itu, Usa, salah seorang pegawainya Daud itu mau mencoba menolong Tuhan dengan menahan tabut itu, dan akhirnya dia disambar oleh kilat dan akhirnya Usanya mati. Nah, ini Daud dalam kebodohannya akhirnya ditaruh di rumah Obed-Edom. Di rumah Obed-Edom 3 bulan itu Obed-Edom diberkati luar biasa karena dia mau menerima tabut Tuhan ini. Daud melihat itu, aku harus menarik lagi. Tapi dia mulai belajar. Dia tidak mau bertumbuh dalam kebodohan, tapi dia mau bertumbuh dalam pemahaman. Lalu dia pakai orang-orang, lihat catatan-catatan sejarah, dan dia, tabut Tuhan harus diangkat, dipikul oleh imam-imam Lewi. Tidak boleh cara yang lain. Akhirnya dia melakukan itu. Dan ini digambarkan oleh sebuah film King David, ya. Kalau kita bisa lihat seperti ini, ya. Jadi Daud ini mengangkat itu ke Yerusalem, ke kota raja Yerusalem. Dan apa yang dia lakukan? Dia menari di depan tabut itu. Ya.
Dia menari dengan sukacita, luar biasa dia menari dengan sukacita. Membawa tabut itu dari rumah Obed-Edom sampai ke bait suci yang dia buat di samping akan istananya. Inilah Daud sedang menari luar biasa. Dia tahu kesalahannya jangan sampai dibuat lagi. Dia pakai sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Dan ketika dia bawa luar biasa, tidak terjadi apa-apa, Tuhan disenangkan. Bahkan ketika anaknya Salomo mentahbiskan akan bait suci dengan cara tabut itu dipikul oleh Imam Lewi, ya, dengan dikorbankannya domba, sapi yang luar biasa banyaknya, dan kaki daripada para imam ini, ya, berjejak di atas darah. Tuhan melihat ini luar biasa dan dia mendatangkan Shekinah glory, kemuliaannya yang nyata dalam hidup kita, dengan membuat semua orang tidak bisa berdiri karena mereka melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, ini karena apa? Pengetahuan. Dan pengetahuan inilah yang harus kita miliki, ya, dimana dikatakan pada bagian yang keempat ini, ya, jangan jadi bebal atau bodoh, semakin tidak memiliki gambaran utuh tentang bagaimana kehendak Tuhan. Kita tidak mengerti itu dan akhirnya kita tidak melihat hubungan sebab akibat. Kita tidak tahu kenapa ini, ya, kenapa ini. Sehingga kita tidak punya pemahaman yang benar tentang Allah kita tidak tahu kehendak.